Nasib malang menimpa seorang wanita mualaf asal Kolombia, Aisyah Anissa, di kontrakan kecilnya di Kampung Curug Mekar, RT 0204 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Anissa merawat anaknya, suaminya, pergi meninggalkan dia untuk menikah lagi. Secara fisik, kontrakan tempat tinggalnya cukup layak dan jauh dari kesan kumuh. Tak terlihat banyak perkakas dan barang-barang di dalam rumah berukuran sekitar 4 kali 5 meter itu. Radar Bogor mendatangi kediaman wanita 50 tahun itu. Akses ke rumahnya cukup sempit. Hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Setelah berkali-kali harus bertanya kepada warga setempat, baru ketemu rumahnya. Meski banyak yang mengenal Anissa, namun jarang orang yang tahu rumahnya. Orangnya kebetulan sedang berada di rumah. Maklum dia harus terus mengontrol kesehatan putrinya Raisah yang berumur 20 tahun yang hanya bisa terbaring di kasur karena penyakit leukemia. Aisyah Anissa sebenarnya bukan nama aslinya. Nama itu baru dia pakai 20 tahun silam, semenjak dia memutuskan masuk Islam. Di negara asalnya dan dokumen imigrasi, nama Marta Eugenia Rojas Avila masih menjadi identitasnya. Dia juga masih berstatus warga negara asing. Kepada wartawan dia pun lebih senang dipanggil Anissa. Nama itu diberikan oleh seseorang yang membuat dia memeluk Islam saat ia tinggal di Bandung beberapa tahun lalu. Awalnya, Anissa enggan membuka diri. Dia masih belum terbiasa dengan media. Namun, lama-kelamaan sikapnya mulai mencair. Berkat Nuh, Ketua RT 0204 Curug Mekar yang mau meyakinkannya. Nuh kebetulan salah satu orang yang dekat dengan Anissa. Hal pertama yang Anissa share adalah tentang kondisi anak semata wayangnya Raisah. Dara 20 tahun itu lumpuh, tak bisa berjalan atau sekedar duduk. Sebagian organnya tidak berfungsi dengan baik akibat stroke. Bagian leher bengkak, sementara kakinya terlihat seperti bekas luka lebam akut. Kata Anissa menunjukkan beberapa sisi kaki anaknya kepada wartawan. Terlihat jelas bekas-bekas luka lebam berwarna merah di kaki kanan dan kiri. Rupanya, bekas luka itu sudah lama ada. Dari balik luka inilah, Anissa mulai terbuka. 20 tahun lalu saya berlayar dengan kapal pesiar dari Amerika. Di sana, saya bertemu seseorang yang kemudian menikah dengan saya. Saya dibawa ke Indonesia. Saya masuk Islam dan menikah dengannya. Saya tinggal di sebuah daerah yang jauh dari sini, kata Anissa dengan aksen khasnya. Dari caranya berbicara, Anissa tampak mahir berbahasa Indonesia. Ia paham semua tutur kata yang ditanyakan. Ia pun tak canggung berbicara bahasa Indonesia dengan siapapun. Hanya saja, lidahnya sebagai orang asing tak bisa disembunyikan. Setiap kata yang diucap masih terasa aksen Inggris versi British. Dia menjelaskan saat pertama menginjakan kaki di Indonesia semua baik-baik saja. Dia tinggal bersama suaminya di Bandung. Bahagia, mereka pun dikarunia anak. Dia lahir dalam keadaan normal, cantik, perpaduan Sunda Kolombia, meski lebih banyak Kolombianya. Namun, lanjut Anissa, petaka itu bermula ketika suaminya memutuskan menikah lagi yang dengan wanita yang tak lain adalah pembantunya sendiri. Itulah yang membuat saya terpukul. Saya kemudian lebih memilih keluar dari rumah, dan meninggalkan Bandung. Di masa-masa pelarian ini, Anissa merasakan berbagai nelangsa hidup. Ia pernah mendekam di balik jeruji lapas Paledang selama 3 bulan, hingga pernah tinggal dan hidup 5 bulan di tempat pemakaman umum daerah Jakarta. Namun, di masa-masa pengembaraan itu, ia tetap memilih Bogor sebagai tempat singgah dan muara akhir perlindungan. Saya makan apa saja, yang penting halal saat itu, ucapnya. Kurang lebih selama setahun dia hidup tak pasti, pindah-pindah kota, Bogor, Jakarta, Jakarta, Bogor, menumpang kereta, hidup di jalan. Akhirnya dia lelah, dan memutuskan tinggal menetap. Kota Bogor dipilih sebagai rumah keduanya. Tahun ini merupakan tahun ke-12 dia menetap di Bogor. Wilayah Kelurahan Curug Mekar adalah tempat tinggalnya. Di awal-awal menetap, Anissa mengaku sangat kebingungan. Dia tak mempunyai uang untuk mengontrak rumah, sampai akhirnya dia memutuskan menjadi pemulung. Tidur masih tidak tentu, di mana saja yang penting aman. Dari situ sedikit demi sedikit uang bisa dia kumpulkan. Dia pun ingin mendapat rezeki lebih, caranya dengan memiliki gerobak sampah. Dari gerobak sampah inilah dia bertemu dengan Nuh, Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Curug Mekar, yang menjual gerobak sampah kepada Anissa. Ya, saya memulung, saya ambil sampah,
Saya berputar dari rumah ke rumah yang lain. Saya ini Islam, agama saya tidak melarang saya untuk memulung. Tapi agama saya melarang saya untuk menjadi pengemis dan peminta-minta. Lebih baik saya jadi pemulung daripada harus meminta dan mengemis kepada orang lain, tutur Anissa.